Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan pada vlog kali ini gue akan coba share ke kalian sebenarnya seberapa lama gue bikin video review beserta step by stepnya. Yang pertama yang gue lakuin itu adalah scripting. Kenapa scripting gue lakuin di awal? Karena untuk mengatur konsepnya seperti apa, alurnya seperti apa, dan juga skenario penggunaannya itu apa yang akan gue lakuin dalam skenarionya, seperti testing dan juga benchmarknya. Biasanya gue tulis acak-acakan dulu untuk bikin draftnya. Itu gue tulis di buku atau di kertas apapun, baru gue pindahin, gue tulis rapi ke Microsoft Word atau ke Google Docs. Dan ini membutuhkan waktu sekitar 2 atau 3 jam tergantung konsep yang terpikirkan sama gue. Kalau mencari idenya itu waktunya nggak bisa ditentukan, karena ya ide biasanya datang dengan sendirinya. Kedua itu gue melakukan testing pada produk atau pada hardware yang akan gue review. Karena kan gue tadi udah menentukan skenario apa yang akan gue pakai untuk testingnya. Lalu selanjutnya gue akan melakukan testing dan juga benchmarking. Data benchmarknya itu biasanya gue catat di notepad atau gue record aja sekalian pas lagi benchmarking agar gue bisa ngeliat lagi hasil benchmarknya. Kalau berapa lamanya sebenarnya tergantung scene apa yang dipakai. Tapi biasanya gue melakukan ini tuh rata-rata 3 jam. 2 jamnya itu untuk testing dan 1 jamnya itu untuk install driver dan juga ganti-ganti komponen. Dan biasanya gue melakukan tes itu 3 kali. Karena menurut gue kalau 1 kali itu belum tentu dapat hasil yang terbaik. Jadi dari 3 kali tes, hasil terbaik itu yang gue ambil. Dan yang ketiga itu filming produk. Karena review itu yang mau dilihat adalah produknya bukan guanya. Jadi otomatis selalu ada footage video yang memang memfokuskan pada produknya. Gue biasanya ambil gambar sebanyak mungkin agar pas editing itu gue bisa dapat pilihan banyak footage buat dimasukin ke dalam videonya. Ini kalau misalkan gue niat, gue bisa kerjain untuk filming itu sekitar 2-3 jam juga. Tapi kalau misalkan gue lagi buru-buru, 1 jam itu gue rasa udah bisa beres. Kenapa kalau misalkan niat lebih lama? Ya karena gue pengen shotnya itu lebih bagus dan kualitas footage-nya juga gue pengen lebih bagus. Jadinya prosesnya pun lama. Keempat itu mulai syuting. Mulai syuting seperti ini. Di sini gue rasa prosesnya sebenarnya cukup lama karena pertama gue harus reading dulu. Reading itu biasa gue lakuin sekitar 1 atau 2 jam itu untuk bikin gue sedikit lebih matengin materi yang akan gue bawakan di dalam video. Lalu gue meset kamera, lighting, dan juga spot gue sendiri. Itu kurang lebih ya sekitar 1 jam lah. Baru lanjut ke syuting. Yang kurang lebih syutingnya itu makan waktu sekitar setengah jam sampai dengan 1 jam. Kenapa lebih lama durasinya dibandingkan durasi video aslinya? Ya karena setiap kata-kata yang salah atau yang terlalu ngalor ngidur itu akan gue cut. Syutingnya gue bikin 1 kali take, tapi cuttingnya itu akan gue lakuin pas editing nanti atau pas post production. Dan itu gue lakuin biar menghemat waktu proses syuting kayak gitu. Dan yang terakhir itu post production. Gue biasa edit video yang gue buat ini dengan Sony Vegas Pro 13 dan juga After Effects. Tapi After Effects ini gue gunain cuman untuk bikin intro aja. Dari tag video yang tadi, di sanalah gue pilih-pilih mana kata-kata yang cocok, yang harus gue masukin di dalam videonya. Terus gue masukin footage produknya, terus gue masukin chart hasil benchmarknya, dan lain-lain sampai ke proses rendering video. Proses editing itu mungkin kalau gue rata-ratain waktunya sekitar 4 atau 5 jam. Lalu baru di-upload ke YouTube. Jadi bisa dibilang rata-rata gue membuat video review itu sekitar 12 sampai dengan 13 jam. Tapi itu cuma rata-ratanya aja. Kadang bisa lebih, kadang bisa kurang, tergantung mau dibuatnya seperti apa. Dan itu juga belum termasuk ngerjain kehidupan gue sehari-hari seperti makan, tidur, minum, mandi, dan lain-lain lah pokoknya. Jadi gue nggak melakukan 13 jam itu dalam 1 hari. Bisa aja gue lakuin itu 2 hari, gue lakuin itu dalam 3 hari, karena semuanya gue kerjakan sendiri. Nggak ada orang lain di balik kamera sini, nggak ada orang yang ngeditin dan segala macam. Jadi ya itulah dia berapa lama proses pembuatan video review yang bisa gue buat. Semoga ini bermanfaat. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik, bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue ada di description. Gue Subki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.